Ada negara-negara tertentu yang terkenal di dunia, berkat memiliki julukan khusus. Misalnya Indonesia, punya julukan negara kepulauan, paru-paru dunia dan lain sebagainya. Sementara Jepang punya julukan negeri Sakura, atau negeri matahari terbit. Rusia punya julukan negara beruang merah. Kemudian Thailand punya julukan negeri gajah putih. Semua julukan ini disematkan berdasarkan ciri khas yang hanya dimiliki oleh negara tersebut. Lantas, apa kamu pernah dengar negara dengan julukan neraka dunia? Secara geografis negara Kamboja berdekatan dengan 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Laos di bagian timur laut, Vietnam pada bagian timur dan tenggara, beserta Thailand di bagian barat dan utara. Kamboja identik dengan Angkor Wat yang merupakan destinasi favorit para turis, yang berbondong-bondong datang ke Kamboja. Angkor Wat ini sudah termasuk ke dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Lalu bagaimana bisa negara ini mendapat julukan yang begitu mengerikan yakni neraka dunia? Berikut, 5 fakta mengerikan Kamboja. Neraka dunia. Negara Kamboja mendapatkan julukan sebagai neraka dunia. Hal ini karena timbulnya perang saudara di negara tersebut, yang menyebabkan jutaan nyawa meninggal. Namun Kamboja memilih netral, di bawah kepemimpinan Raja Norodom. Sayangnya sikap netral tersebut membuat Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang berpihak kepada Amerika Serikat menjadi tidak suka, dan hendak menggulingkan kekuasaan Raja Norodom. Raja Norodom pun membentuk kerjasama dengan kelompok Khmer Merah yang berusaha mengambil kedudukannya kembali. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perang saudara dalam negara Kamboja. Genosida adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, karena dilakukan untuk memusnahkan kelompok tertentu atau bahkan dalam lingkup masyarakat luas. Peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Khmer Merah pada tahun 1975 dan mengubah bentuk negara jadi Republik Demokratik Kamboja, yang diketuai oleh Pol Pot. Sejak berkuasa Khmer Merah sungguh brutal, mereka akan membantai siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Dan perempuan kerap jadi korban pemerkosaan. Tak boleh ada ide-ide sosialis selama Khmer Merah memimpin. Kemudian harta kepemilikan pribadi juga dilarang. Khmer Merah berkuasa antara tahun 1975 sampai tahun 1978 di bawah kepemimpinan diktator bernama Pol Pot. Pol Pot berprofesi sebagai seorang guru sebelum menjadi pemimpin diktator. Berkaca kepada dirinya itu, ia menyadari bahwa orang yang berintelektual tinggi bisa menjadi berbahaya dan menentang kekuasaannya. Oleh sebab itu orang-orang dari berbagai profesi banyak yang mati di tangannya. Mulai dari dokter, pegawai negeri, guru, polisi dan orang-orang penting lainnya. Bahkan sekolah sampai ditutup dan dijadikan sebagai penjara. Semua orang dipaksa untuk bekerja sebagai petani di pedesaan dan patuh dengan Khmer Merah. Mantan tahanan Khmer Merah sempat mengungkapkan situasi mengerikan yang terjadi di sana. Para tahanan memiliki nasib yang mengenaskan. Mereka harus dianiaya setiap hari dan menderita kelaparan. Kematian menjadi jalan satu-satunya yang diharapkan oleh para tahanan. Akibatnya, ada sekitar 2 juta orang yang mati di bawah kekuasaan Khmer Merah. Untuk merdeka Indonesia membantu Kamboja dengan buku-buku perang karangan perwira militer Indonesia. Oleh karena itu calon perwira di Kamboja wajib belajar dan berbahasa Indonesia. Indonesia diketahui mengutus pasukan perdamaian ke Kamboja yang bertugas untuk mengawasi keamanan dan perdamaian di sana, di bawah perintah PBB. Tahun 1972 pasukan khusus atau Kopassus Indonesia telah membantu melatih pasukan komando di negara Kamboja untuk peperangan saudara. Buku karangan perwira Indonesia pun banyak dipelajari oleh para calon prajurit di sana. Sehingga para calon perwira diwajibkan dapat menguasai bahasa Indonesia. Kamboja memiliki seorang raja konstitusional sebagai kepala negara yang dipilih oleh Dewan Tahta Kerajaan. Saat ini raja adalah mantan penari balet dan belum menikah berusia 51 tahun. Ada banyak rumor yang dilaporkan bahwa dia gay. Namun tidak ada yang pernah dikatakan secara resmi dan Raja Sihamoni adalah raja yang sangat tertutup. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.